Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Dewanto dengan NIM 22121811049. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Telekomunikasi tentang teknologi nirkabel atau wireless teknologi. Untuk pembahasan dari materi teknologi ini ada overview-nya, yakni teknologi wireless itu adalah komunikasi seluler, yaitu handphone, cellular communication. Communication seluler ini yaitu handphone, contohnya dengan contoh yang lain komunikasi satelit, dan contoh lain wireless LAN. Contoh dari LAN adalah 802.11, Bluetooth, UWB, dan lain sebagainya. Dan adapun mobility support, contohnya WAP point dan aplikasi dari wireless lainnya. Mengapa wireless? Mengapa wireless? Karena yang pertama, dia portable, bisa digunakan di mana saja, dan mobilitasnya tinggi, serta tidak terpaku oleh satu posisi. Penerapannya sangat luas, bisa digunakan di mana saja, dan pergerakannya bisa kapan saja. Lalu tinggi untuk mobility. Untuk mobility itu terukur dari ukurannya, kemudian beratnya, dan gayanya, dan fungsionalitasnya, dan juga kontennya. Lalu infrastrukturnya dalam membuat sesuatu sistem wireless, dari biaya cost-nya, lalu berdasarkan biaya kapital, dan juga biaya operasional. Nah, kemudian ini adalah spektrum elektromagnetik. Spektrum dari komunikasi wireless dapat dilihat di sini untuk batas-batas frekuensi kerja dari komunikasi wireless dan juga implementasinya. Ada yang paling kecil, VLF, Very Low Frequency, LF, Low Frequency, lalu ada Medium Frequency, MF, lalu ada VHF, Very High Frequency, ada WAF, Ultra High Frequency, sampai EAF, Extra High Frequency. Nah, jadi semakin tinggi frekuensinya, maka makin kecil jarak komunikasinya. Contohnya VLF dengan frekuensi terendah, yakni bisa untuk jarak 30 km. Tetapi SHF, frekuensi yang rentang frekuensinya jauh lebih dari VLF, itu hanya untuk komunikasi dengan berjarak 3 cm. Jadi semakin tinggi frekuensi, makin kecil jarak komunikasinya. Jadi berbanding terbalik antara jarak dengan frekuensi. Di sini bisa dilihat batas-batasannya. Dan spektrum pada komunikasi wireless untuk AM broadcast itu bisa di rentang frekuensi VLF sampai MF. Di sini ada MF broadcasting, itu untuk lebih tinggi, yaitu high frequency, sampai VHF dan radar band. Radar band ini komunikasi radar, yakni microwave. Ada juga itu di ultra high frequency sampai EHF yang rentang frekuensinya sampai gigahertz. Ini adalah alokasi frekuensi untuk beberapa aplikasi. Contohnya seperti Maritime Mobile, lalu ada broadcast, lalu ada juga aerospace, dan sebagainya. Lalu wireless cellular ini, atau wireless telepon, teknologi wireless ini adalah network strukturnya atau struktur jaringannya. Jadi ada dua proses transmisi yang terjadi pada komunikasi wireless. Ada yang disebut forward link, kemudian ada reverse link, atau bahasa lainnya juga uplink dan downlink. Apa itu proses pengiriman informasi dari subscriber atau dari user ke base station? Base station itu tower. Downlink adalah dari tower atau dari base station ke subscriber atau dari user. Jadi strukturnya dari mobile operator untuk masuk ke mobile control equipment. Jadi bisa dua jalur ya.
yang suka mobile control ataupun network interface equipment, untuk networking interface-nya sendiri nanti akan terhubung ke PSTN atau Public Switch Telepon Network. Jadi jalur yang melalui network interface equipment akan masuk ke PSTN untuk ke mobile control equipment. Itu lalu akan masuk ke mobile base station yang berupa tower. Jadi ada dua jalur dari mobile operator, bisa ke control equipment, bisa juga ke network interface. Nah, jadi tergantung komunikasi aja. Kalau kita ingin berkomunikasi menggunakan public crystal connector, maka masuknya ke network interface. Kalau kita menggunakan komunikasi wireless, kita masuknya ke mobile control equipment. Nantinya akan terhubung ke base station. Lalu ini ada cell cluster. Jadi dalam sistem komunikasi seluler itu konsepnya menggunakan prinsip sel, yang makanya disebut seluler. Maka karena menggunakan konfigurasi sel, contoh di sini ada 7 buah sel ya, bisa dilihat. Yang dimana salah satu itu adalah pengirim dan sel 2 sampai 7 adalah penerimanya. Jadi seolah ada 7 buah tower yang mana dari sel 1 sampai salah satu dan tower 2 sampai 7 adalah sel 2. Sampai sel 7 jadi tower. Tower itu diibaratkan seperti satu buah sel komunikasi seluler, di mana besar dimensi satu sel ini, baik itu wilayahnya atau wilayah cakupan radiasinya tuh dianggap sama. Nah, lalu dalam sistem komunikasi seluler ada namanya clustering cell. Ini akan ada satu buah sel yang berfungsi sebagai pengirim informasi. Yang contohnya pada gambar slide ini, pengirim informasinya adalah salah satu yang di lingkaran kuning, dan sel 2 sampai 7 adalah sel penerimanya. Lingkaran ini adalah area cover atau area kemampuan dari salah satu untuk mengirimkan informasinya, yang meradiasikan pancaran transmisinya dengan area seluas lingkaran kuning ini. Dan yang lingkaran merah ini adalah area yang cakupan dari kemampuan penerimaannya. Untuk sel 3, contoh di sini untuk sel 3 ini, di sini bahwa bentuk sel pertama ini area coverage-nya itu akan overlap dengan sel 2, 4, 5, 6, 7. Padahal semua informasi yang dikirimkan menuju sel 3, tapi informasi tersebut juga masuk ke area sel 2, 4, 5, 6, 7. Banyak, di sini bisa terlihat banyak terjadi overlap ya. Ini tidak diinginkan oleh proses clustering cell. Ini terjadi dengan membuat frekuensi yang berbeda-beda untuk masing-masing sel penerima. Jadi sel 1 ini akan memiliki 7 buah frekuensi ya untuk masing-masing sel penerimanya agar tidak terjadi overlap. Informasi ini misalnya untuk sel 3 menggunakan frekuensi sel 2. Itu akan memancarkan frekuensi B yang walaupun dia masuk ke area coverage sel yang lain, tapi frekuensi difokuskan untuk satu sel saja oleh kartu sehingga yang lain tidak bisa menerima. Itu adalah proses clustering cell pada komunikasi seluler. Ya. Lalu tekniknya menggunakan SDMA. Jadi pada komunikasi menggunakan Space Division Multiple Access. Kita lihat di sini ada beberapa sel yang diindikasikan dengan warna-warna yang berbeda. Jadi diasumsikan bahwa sel yang sama itu memiliki frekuensi kerja yang sama. Jadi untuk kelas SDMA ini adalah mengalokasikan setiap sel pada jarak tertentu, yang dimana sel tersebut dapat memiliki lalu dipisahkan dengan jarak yang sama antar masing-masing sel tersebut. Misalnya yang kuning ini memiliki frekuensi yang sama karena mereka terpisah dengan jarak yang sama antar selnya, dan begitu pula untuk warna yang lainnya juga bisa sama menggunakan teknik untuk SDMA-nya. Lalu ada cell handover.
Jadi pada komunikasi untuk proses transmisinya menggunakan metode handover. Jadi ketika misalnya di sini ada handphone seluler pada lingkaran A, ada area cakupnya. Jadi ketika handphone A ini bergerak, karena kan komunikasi seluler ini kan dia bergerak, tidak menetap di satu posisi. Nah, jadi pada saat handphone ini berada di ruang lingkup A, dia akan terhubung ke sel yang di A ini. Tetapi dia bergerak dan masuk ke arah coverage B. Maka akan terjadi proses handover, yaitu proses transmisi yang dilakukan handphone ini tidak lagi akan terhubung ke tower di sel A, tapi akan terhubung ke tower di sel B. Itu yang disebut handover. Jadi pemindahan pengiriman akibat perubahan posisi dari usernya. Jadi yang awalnya dia di A, si user ini lalu bertransmisi melalui tower A, tapi karena dia berpindah dan sudah keluar dari jangkauan sel yang A, maka dia masuk ke sel B. Makanya langsung di handover ke tower yang ada di sel B. Lalu ada cell size atau ukuran sel. Ukuran sel itu bermacam-macam ya. Ada yang makrosel, kemudian ada mikrosel, kemudian ada yang pikosel. Makrosel ini sebesarnya ukuran yang sel yang paling besar. Kemudian ada yang penggunaan tergantung objeknya. Makrosel ini biasanya untuk subscriber yang bergerak dengan cepat, contohnya mobil. Kemudian ada mikrosel untuk slow moving subscriber atau pejalan kaki yang biasa digunakan di gedung-gedung. Jadinya ukurannya sel ini tergantung objek dan tergantung dari usernya. Jadi untuk komunikasi seluler ini menggunakan teknik multiple access. Yang ini untuk multiplexingnya, komunikasi transmisinya menggunakan multiple access. Nah, contoh seluler sendiri ini menggunakan teknik yang disebut FDMA, ada CDMA, multiple access, yang berdasarkan frekuensinya. Yang terakhir ada CDMA, code division multiple access. Nah, ini ada FDMA, frekuensi division multiplexing access. Untuk FDMA itu sendiri adalah multiplexing yang mendefinisikan channel-channel berdasarkan input frekuensinya. Jadi setiap channel itu atau saluran-saluran yang dikenal atau saluran yang sama itu memiliki frekuensi tertentu. Salah satu saluran itu memiliki frekuensi, contohnya, jadi dalam satu saluran akan memiliki partisi yang berbeda-beda, di mana frekuensi yang masuk nantinya dalam saluran tersebut, yang informasi dengan frekuensi misalnya K1 akan dilewatkan melalui channel yang berwarna putih, ya ini K2. Masuk ke warna yang ini, jadi informasinya akan menyesuaikan dengan salurannya. Jadi cara kerja FDMA adalah dengan mengirimkan informasi melalui satu saluran yang dibagi-bagi berdasarkan frekuensi. Jadi sebenarnya frekuensinya satu saluran, tapi dia dibagi-bagi ya. Jadi frekuensinya 1, K1, K2, K3, dan seterusnya. Pengiriman pesan dan frekuensi yang berbeda-beda karena dalam saluran tersebut sudah dibagi-bagi jalurnya untuk masing-masing frekuensi seperti itu. Multiple access ini bisa dengan cara multiple bersamaan, tapi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Karena tadi di frekuensinya dialokasikan dengan nilai yang berbeda-beda pengirimannya dalam satu kali pengiriman. Lalu ada TDMA. Ya, ini kebalikannya. TDMA ini adalah masih dalam satu saluran. Kita lihat arah baloknya tadi yang arahnya ke depan belakangnya. Seperti ini kebalikannya, yakni diputar sebesar 90 derajat. Maksudnya seperti apa TDMA ini dikirimnya? Secara bergantian melalui saluran yang sama yang namanya terdivisi. Akan terdivisikan berdasarkan waktu pengirimannya. Contoh K1 di sini akan dikirimkan pertama.
sampai di channelnya frekuensinya T, waktu dalam rentang waktu tertentu dari 0 sampai sekian itu pengirimannya, bentuk frekuensi K1 itu satu informasi K1 sampai waktu tertentu akan diganti oleh informasi K2. Lalu K2 akan diganti oleh informasi K3 dan seterusnya sampai K6 dan kembali lagi dikirimkan ke K1 lagi. Jadi akan dikirimkan secara bergantian melalui satu pengiriman yang nama channelnya yang sama. Lalu ada menggabungkan TDMA dan FDMA. Menggabungkan antara TDMA dan FDMA, contohnya ada di handphone GSM, memining TDMA dan FDMA. Jadi menggunakan teknik TDMA dan FDMA dalam satu kali pengiriman, atau dalam menggabungkan TDMA dengan FDMA ini, itu adalah mengalokasikan dengan beberapa frekuensi, dan juga dalam beberapa waktu. Kalau tadi FDMA akan hanya dilihat dari pengklasifikasiannya, frekuensinya, maka TDMA berdasarkan waktunya. Nilainya digabungkan jadi bentuk grafiknya. Seperti ini. Contohnya kita lihat di channel pertama yang paling ujung kiri. Nantinya kita lihat warnanya berbeda-beda untuk setiap waktunya. Dari warna merah muda, ungu, coklat, dan seterusnya. Hal ini karena ini prinsip TDMA-nya di sini. Nah, tapi di sini juga akan dibagi per frekuensinya. Jadi sehingga tidak membentuk balok seperti yang ini lagi. Atau seperti ini dibuat seperti kubus kecil, seperti kecil-kecil seperti ini. Karena akan dibagi juga frekuensinya. Ini lebih bagus lagi karena tidak terpaku dalam satu waktu ataupun satu frekuensi. Namun setiap channel bisa dibagi di waktu yang berbeda-beda dan juga diperankan setiap yang berbeda-beda. Ya, ini contoh proses TDMA-nya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.